tapi sudah langsung mereka jadi dokter spesialis, ada surat tanda registrasinya sebagai spesialis, dan dia digaji dengan hanya bedanya dia tidak ditempatkan di rumah sakit pendidikan, dia ditempatkan di rumah sakit yang ditentukan oleh fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan. Artinya dia sudah diakui sebagai dokter spesialis. Selamat malam Profesor Taruna Ikrar. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berbincang-bincang bersama saya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan congratulations saya untuk appointment of permanent professor in the field of pharmacology di Universitas Malahayati, Lampung. Profesor Taruna Ikrar juga adalah Ketua Konsil Kedokteran di Indonesia. Jadi ini adalah tugas yang sangat besar. Saya tahu Anda sibuk sekali dan oleh karena itu saya berterima kasih kalau pada malam hari ini Profesor Taruna bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana dokter diaspora bisa mengabdi atau kembali ke Indonesia untuk berkarir. Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin mengajak dokter diaspora untuk kembali ke Indonesia, untuk mengabdi, untuk membagikan ilmu, untuk melayani masyarakat Indonesia di bidang kedokteran. Mungkin banyak sekali dokter-dokter diaspora yang masih ragu, Prof. Apakah kalau balik di Indonesia ada opportunity yang sama yang mereka dapatkan di luar negeri? Bagaimana menurut pendapat Anda yang juga adalah dokter diaspora? Dulu untuk dokter-dokter diaspora yang lulus dari luar negeri, apakah itu dokter umum ataupun dokter spesialis atau dokter konsultan, dia itu masuk ke Indonesia berdasarkan Perkonsil nomor 41 tahun 2013. Dia sangat spesifik untuk bagaimana mengatur adaptasinya, bagaimana mengatur reskulingnya, dan seterusnya. Nah, namun dengan lahirnya Perkonsil atau Peraturan Konsil nomor 97 tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana dokter spesialis beradaptasi di Indonesia. Jadi bukan reschooling lagi. Seperti masa lalu kan terlihat ada perpeloncoan. Dewasa ini dengan Perkonsil 97 itu dia masuk ke Indonesia, terus dia langsung bisa bekerja di fasilitas kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan, dan gajinya seperti dokter spesialis dibayarkan langsung oleh APBN atau Anggaran Belanja Negara. Jadi ada kepastian. Nah, bedanya Peraturan Konsil 2021 itu atau nomor 97 itu dengan yang sebelumnya, yang tahun Perkonsil 41, kalau dokter-dokter diaspora mau balik ke Indonesia, dulunya dia harus apply ke universitas, apply ke kolegium, terus selesai itu diatur masa adaptasinya di universitas, fakultas kedokteran. Dan itu biasanya wasting time-nya dalam segi penantian, wasting time-nya dari segi proses pendidikannya. Nah, kalau sekarang dengan Perkonsil 97 tahun 2021 itu spesial untuk kawan-kawan diaspora, untuk Indonesia memanggil. Banyak kemudahan-kemudahan. Untuk penentuannya itu bukan lagi kolegium, tapi ada yang disebut dengan tim evaluasi. Dan tim evaluasinya itu perpaduan Konsil Kedokteran Indonesia, kolegium, dan Kementerian Kesehatan. Jadi lebih objektif. Dulu aspek subjektifnya lebih banyak, sekarang lebih objektif. Dan mereka misalnya 2 tahun. 2 tahun itu bukan sekolah ulang atau adaptasi untuk menghabiskan waktu, tidak. Tapi dia sudah diakui sebetulnya sebagai dokter spesialis. Hanya kan need adjustment kan, karena
praktek dia di luar negeri dengan Indonesia kan beda. Ya. Yang kedua, engagement-nya bukan dengan kolegium semata, tapi dengan tim tadi yang saya sebutkan. Iya kan? Jadi dengan demikian tentu lebih objektif. Yang ketiga, teman-teman sudah digaji sesuai standar gaji dokter spesialis. Mereka juga sudah ada STR khususnya, surat tanda registrasi dokter spesialis. Jadi dengan demikian maka sebetulnya teman-teman atau sahabat-sahabat sejawat semuanya kalau menjadi dokter spesialis di luar negeri nggak usah takut untuk balik. Karena anggarannya, gajinya langsung ditanggung oleh negara. Saya kira begitu. Metode adaptasi yang diadopsi oleh Indonesia ini mengikuti metode adaptasi dari negara lain atau murni yang dibuat di Indonesia sendiri? Saya melihat ini kita perpaduan dari beberapa negara, karena waktu penggodokan itu kita godok dan kita sesuaikan betul dengan kebutuhan yang kita lihat. Motivasi pertamanya bahwa kita deteksi ada kurang lebih 2.000-an dokter spesialis di luar negeri, baik yang berpraktek sebagai dokter spesialis ataupun bekerja di rumah sakit atau memang dia sebagai dosen ya. Nah, dengan konteks itu berarti ada 2.000 potensi dokter spesialis yang bisa kita ajak masuk ke Indonesia. Dengan demikian maka tentunya harapannya ini kan potensi besar untuk menghasilkan 1.000-2.000 dokter itu kan susah, butuh waktu, kemudian dia butuh juga kita punya universitas, karena sistem pendidikan Indonesia kan berbasis university based, bukan hospital based. Sehingga kita punya keterbatasan dari 93 fakultas kedokteran se-Indonesia, itu ada 33 yang akreditasi A, dan sekitar 32 yang melaksanakan pendidikan spesialis. Apa artinya? Maka sangat sedikit untuk mengkader jumlah spesialis-spesialis berikutnya. Jadi contohnya begini, di Indonesia itu ada kurang lebih 9.000-an dokter yang, atau hampir 10.000 setiap tahun, dokter umum. Ya. Tapi dari 9.000-an itu yang bisa ditampung di sentral-sentral pendidikan untuk ngambil spesialis itu paling tidak mendekati 2.000-an. Jadi saya melihat itu antara 15-20% aja per tahun. Jadi ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis sekitar 88.000-an orang. Nah, 8 ribuan ini bukan berarti mereka tidak mau mengambil spesialis, tapi lokasi untuk mengambil pendidikan terbatas. Nah, kalau ada dari luar negeri yang mau mengabdi di Indonesia, justru ini kan sangat membantu pemerintah, membantu masyarakat kita. Karena rasio dokter spesialis, apalagi dokter subspesialis, sangat kecil. Apa artinya? Kan begini, jumlah dokter spesialis yang terdata di registrasi konsul kedokteran Indonesia itu 43 ribuan. Dan 43 ribuan ini, kalau kita bagi atas 34 jenis spesialistik, ada jenis spesialis memang yang sudah hampir 2 ribuan. Tapi pada umumnya rata-rata 1.000. Taruhlah kita bagi menjadi 1.200 ya, atau 1.200, 273 juta penduduk Indonesia dibagi 1.200-an, berarti satu dokter itu bisa melayani hampir 250 ribuan per dokter untuk satu jenis dokter spesialis. Itu kan sangat kurang. Kurang dan sangat tidak masuk akal. Apalagi ada beberapa jenis yang sangat kurang, misalnya bedah saraf, urologi, kemudian anestesiologi, kemudian dokter jantung atau kardiologis. Kurang-kurang kayak begini, ribuan masyarakat kita yang meninggal tiap tahun yang sebetulnya bisa tertolong. Tentu kami sebagai lembaga pemerintah, paling utama fokus kita bagaimana menyelesaikan rantai masalah ini untuk bisa, dan salah satunya yang kita harapkan, harapan kita, kawan-kawan diaspora ini bisa kembali ke Indonesia mengabdikan ilmunya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, kita ngikutin apa? Kita ada program yang disebut dengan academic assessment. Itu
kita punya original sistemnya Indonesia untuk adaptasi ini, yang kali ini adaptasi yang kita maksud bukan reschooling, Iya. tapi sudah langsung mereka jadi dokter spesialis, ada surat tanda registrasinya sebagai spesialis, dan dia digaji dengan hanya bedanya dia tidak ditempatkan di rumah sakit pendidikan, dia ditempatkan di rumah sakit yang ditentukan oleh fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan. Artinya dia sudah diakui sebagai dokter spesialis, tidak sekolah lagi, hanya perlu adjustment. Apakah dokter spesialis dari luar negeri yang akan adaptasi di Indonesia dengan program yang sekarang ini itu harus bekerja di bawah supervisi dokter spesialis lain? Dia bekerja di bawah supervisi bukan dokter spesialis lain, tapi supervisi ya Kementerian Kesehatan dan tim dari KKI. Nah, kalau dari Konsil Kedokteran dan timnya tentu serta ada juga kolegium di situ, tentu tidak akan banyak masalah karena kan di situ kita objektif, tidak ada like and dislike. Ya. Beda kalau sebaliknya. Yang saya lihat ada 3 pilihan untuk lokasi adaptasi di, kalau saya tidak salah, di Jawa, di Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian timur. Iya, betul. Betul ya. Apakah bisa dipastikan bahwa rumah sakit tersebut yang dipakai untuk adaptasi punya fasilitas yang menunjang supaya dokter subspesialis ini bisa praktek dan bisa praktek sesuai dengan subspesialis dan standar yang diterima di mana dokter spesialis ini melakukan pendidikan, training? Karena tentu ini kan di bawah program Kementerian Kesehatan. Yeah. Nah, nanti dokter-dokter yang ditempatkan di situ tentu dijamin oleh Kementerian Kesehatan fasilitasnya dimiliki. Yang bukan fasilitas yang jadi masalah saya kira adalah jumlah dokter kita. Jadi tentu kan kita pahami dalam praktek kedokteran itu ada 3 aspek yang penting. Pertama aspek knowledge atau keilmuan dan skill dan sebagainya. Yang kedua aspek sumber daya manusia dokternya, ya kan? Dan yang ketiga fasilitas dan regulasinya. Nah, tentu jumlah rumah sakit vertikal, apa itu rumah sakit vertikal yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan itu kan sebetulnya ribuan di Indonesia. Nah, dari ribuan itu tentu kan ada kriterianya, ada rumah sakit tipe C, ada tipe B, dan ada tipe A, ya kan? Nah, tentu dokter spesialis biasanya di rumah sakit tipe B atau tipe A. Nah, dengan demikian maka berdasarkan program Kementerian Kesehatan tentu di rumah sakit tersebut adalah tentu minimal standarnya pasti ada fasilitas berdasarkan spesialistik. Dan saya kira teman-teman akan ditempatkan di sana. Jadi saya optimis teman-teman ditempatkan di mana fasilitasnya itu memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan spesialistik kawan-kawan diaspora. Jadi nggak mungkin misalnya dokter bedah jantung disuruh adaptasi di tempat yang di mana tidak ada fasilitas yang menunjang untuk melakukan bedah jantung seperti itu ya? Iya, ya betul, tidak mungkin. Itu kan namanya wasting ya. Karena ini bukan intensif. Jadi teman-teman itu bukan intensif atau semacam tugas bakti sosial atau semacam tugas wajib sarjana. Bukan seperti itu. Ini adalah memang Kementerian Kesehatan akan menempatkan sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan fasilitasnya. Hanya di situ kebetulan dokternya tidak ada, maka ditempatkan di situ. Oke, baik. Jadi itu pemerintah yang jamin. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, misalnya seseorang dokter S1-nya, FK-nya di luar negeri, terus mengambil pendidikan spesialis di luar negeri, subspesialis di luar negeri. Waktu dokter tersebut balik ke Indonesia, apakah dokter tersebut harus adaptasi dokter umumnya dan spesialisnya, atau cuman yang paling tinggi subspesialis? Nah, begini, aspek
kemana itu kalau menurut Perkonsil 41 tadi yang lama, dia harus mulai adaptasi tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ya. Nah, dengan Perkonsil yang baru dan dengan peraturan Menteri Kesehatan, kita harapkan dokter spesialis ini bisa langsung. Ini kan peraturan yang baru. Hanya memang sekarang untuk amandemen Perkonsil 41 itu baru memuat, Perkonsil 41 itu memuat semuanya. Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Nah, khusus untuk yang 97 itu cuma mengatur dokter spesialis. Nah, sekarang saya yang ketua timnya untuk merubah itu, mengamandemen Perkonsil 41 itu, supaya nanti tercakup juga dokter gigi spesialis, dokter umum, dan dokter gigi umum ya. Sehingga dengan demikian komplit. Jadi memang Perkonsil 97 itu baru lebih spesifik hanya mengatur dokter spesialis. Dan kalau aturan yang baru itu yang sudah ditetapkan, karena membuat peraturan konsil itu susah kayak apa ya, karena kita harus harmonisasi dan sebagainya, itu membutuhkan waktu. Dan saya melihat juga kita masih berpikir apakah perlu peraturan perubahan itu cukup dengan Cap Konsil atau keputusan konsil. Apa bedanya Cap Konsil dengan Perkonsil? Kalau Perkonsil itu membutuhkan harmonisasi dengan stakeholder terkait. Dan biasanya setelah itu dilanjutkan ke Kementerian Hukum Perundang-undangan, diharmonisasi terus diberikan ke Seknek untuk dicatat di lembaran negara sebagai suatu peraturan atau penjelasan dari undang-undang kan. Iya, iya. Nah, itu Perkonsil. Kalau Cap Konsil atau keputusan konsil itu cukup pleno saja yang memutuskan, pleno KKI. Jadi nah, itu kita masih evaluasi, tapi intinya ada adaptasi yang kita buat itu untuk amandemen itu telah kita sosialisasikan bahwa kita ingin membuat kawan-kawan dokter semudah, sesederhana, dan sesimpel mungkin. Yang penting kita berharap, karena kan bangsa ini yang membutuhkan. Ya. Indonesia membutuhkan tenaga, kita punya para sejawat semuanya. Jadi kita berupaya yang terbaik, termudah, dan tersimpel, tetapi kualitas terjamin. Jadi sekarang ini saya rasa ada perubahan yang lumayan radikal ya, dari yang Profesor sebutkan tadi, Perkonsil 41 berubah menjadi Perkonsil 97, dan lebih fair, lebih terbuka, lebih transparan. Saya mau minta pendapat Profesor Taruna Ikrar mengenai rancangan undang-undang kesehatan atau Omnibus Law kesehatan. Bagaimana menurut pendapat Profesor Taruna Ikrar secara pribadi? Kita pahamin begini ya, bahwa hampir semua peraturan, apakah itu perundang-undangan ataupun peraturan, itu akan mengikuti perkembangan zaman. Yep. Perkembangan tantangan, atau we follow the challenging to fix the problem. Nah, kita pahamin bahwa pemerintah itu tidak mudah melakukan berbagai macam perubahan undang-undang, karena dia akan itu representasi dari 273 juta penduduk Indonesia lewat DPR. Oleh karena itu, maka DPR dalam melakukan rencana prolek atau badan legislasi untuk di perencanaan atau program perencanaan itu telah mempertimbangkan semua hal. Oleh karena itu, kan Konsul Kedokteran Indonesia sudah dibajak berdiskusi di DPR. Organisasi profesi diajak diskusi di DPR, penangkap aspirasi. Masyarakat yang bukan dokter juga sudah dimintain. Misalnya lembaga konsumen ataupun para stakeholder terkait, ditambah pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah dipanggil, Kementerian Pendidikan sudah dipanggil. Artinya apa? Bahwa DPR ini kan rencana Omnibus Law ini kan inisiatif DPR. Maka
pemerintah dan sebagainya sudah dimintain, berarti dengan konteks seperti itu, apa artinya? Kita berharap DPR akan berpikiran jernih secara objektif untuk mana yang terbaik bagi bangsa ini, mana yang terbaik untuk rakyat ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kami di Konsul Kedokteran Indonesia, apa yang kita bisa berkontribusikan dalam kontribusi kita dalam dengar pendapat dengan DPR dan dengan tim yang ada di DPR atau balik ya, badan legislatif itu, kita sudah jelasin komparasinya. Saya sendiri yang presentasikan komparasi bagaimana yang terjadi di Amerika, karena saya kan di Amerika. Dan saya juga dokter Indonesia karena saya punya tanda registrasi dan surat izin praktek di Indonesia. Nah, terus kita bandingkan juga dari bagaimana Commonwealth, khususnya Inggris dan Australia. Terus bagaimana misalnya India, dan bagaimana negara ASEAN seperti Singapura dan sebagainya. Kita bandingkan semuanya itu, dan apa yang cocok untuk Indonesia. Kita sudah berikan masukan semuanya itu kepada Indonesia, dan sampai sekarang kan belum ada keputusan. Ya. Masih digodok, masih diproses apa-apa. Memang tentu akan ada perubahan. Nah, selama ini kan ada 3 stakeholder yang terkait untuk praktek kedokteran. Ada 4. Stakeholder itu apa? Pertama, yaitu Konsul Kedokteran sendiri. Yang kedua, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Yang ketiga, organisasi profesi. Dan di organisasi profesi itu kan terbagi 2 lagi. Ada Kolegium yang ada di bawah Konsul Kedokteran Indonesia atau perhimpunan-perhimpunannya, ditambah dengan asosiasi rumah sakit dan sebagainya. Nah, saya lihat akan terjadi beberapa perubahan-perubahan yang signifikan. Ada sebagian lembaga, apakah itu Kementerian Kesehatan yang diperkuat otoritasnya, kemudian Konsul Kedokteran juga diberikan otoritas tambah, terus demikian juga di organisasi profesi, mungkin ada beberapa area yang selama ini dijalankan oleh lembaga ataupun organisasi profesi itu akan diserahkan ke pemerintah. Nah, tentu saya berharap sebagai wakil dari pemerintah tentu, karena saya juga masuk ke KKI lewat pemerintah ya, dari unsur Kementerian Kesehatan, saya tentu akan melihat dari aspek itu, karena saya percaya bahwa apa yang telah ditetapkan pemerintah, apa yang ditetapkan DPR itu adalah yang terbaik bagi masyarakatnya, rakyatnya, karena dia akan bertanggungjawabkan. Ya, baik lewat sidang-sidang DPR-nya akan dipertanggungjawabkan nanti lewat dengar pendapat dengan stakeholder yang terkait, dan setiap 5 tahunan. Jadi jelas kontrolnya. Jadi saya berpikir secara simpel, walaupun keputusan KKI itu harusnya kan kolektif kolegial lewat sidang pleno. Karena kita belum dilihatkan ininya, ya tentu kita nggak bisa katakan setuju atau tidak setuju. Tapi kalau ditanya saya pribadi, bukan atas nama kolektif kolegial, memang secara logis perlu dilakukan amandemen. Beberapa perubahan-perubahan yang mendasar, karena itu untuk kepentingan rakyat kita secara keseluruhan. Ya. Saya. Ya, terima kasih Prof atas pendapatnya. Saya mau memberikan reassurance kepada dokter-dokter diaspora bahwa undang-undang atau rancangan undang-undang kesehatan atau omnibus law yang baru, saya rasa akan membawa kebaikan bagi dokter-dokter di Indonesia dan bagi masyarakat Indonesia. Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan Prof, sebelum kita akhiri. Ya, saya berpikir begini ya, bahwa saya kan ini sebetulnya hampir 20 tahunan mengabdikan diri di Amerika. Intinya hampir 20 tahunan di luar negeri. Apa maknanya? Bahwa pasti sebagai dokter yang merepresentasikan kawan-kawan diaspora, saya berjanji dalam hati bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan itu.
Nah, dan itulah gunanya saya kembali ke Indonesia, mengabdikan ilmu ini, karena saya melihat banyak hal yang kita sebagai seorang diaspora itu bisa berkontribusi bagi bangsa kita. Jadi ada beberapa contohnya, tidak harus 100% di Indonesia. Nah, contohnya misalnya Dr. Tony yang di Singapura, ya kan dengan Indonesia sangat dekat. Saya saja jauh di Amerika bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya. Jadi singkat cerita, kita optimis kawan-kawan diaspora itu bisa berkontribusi minimal 3 hal. Satu, bisa berkontribusi dalam hal terjun langsung menjadi dokter spesialis adaptasi, mengabdikan ilmunya langsung, membantu kawan-kawan kita sebagai dokter praktek spesialis di sini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membantu dari segi transfer knowledge. Apa itu transfer knowledge? Nah, kan kita paham bahwa ilmu ini berkembang dari mana saja. Apalagi kalau kawan-kawan sejawat ini dari lembaga institusi pendidikan terkenal, misalnya Harvard, California, Tokyo University, Oxford, Melbourne, National University of Singapore, dan sebagainya. Itu kan kampus-kampus, lembaga-lembaga pendidikan yang sangat bagus. Jadi bisa membaktikan dirinya dengan transfer pengetahuan. Ya kan? Misalnya lewat kuliah umum, lewat kuliah macam-macam, atau lewat workshop, lewat banyak yang kita bisa lakukan. Yang terakhir, kawan-kawan diaspora ini sebetulnya bisa menjadi networking kita. Karena kita tahu, contohnya saya kan sebagai yang lama di Jepang, lama di Italia, dan lama di Amerika, saya punya networking yang cukup kuat di kampus-kampus besar tadi. Tentu pada saat saya membaktikan diri ke Indonesia, jaringan yang saya miliki, teman-teman yang saya miliki, laboratorium yang saya ketahui, saya bisa bawa aksesnya ke Indonesia, kan? Ataupun rumah sakit yang bagus misalnya. Banyak rumah sakit terkenal di seluruh dunia. Itu kita bisa bawa ke negeri kita, karena negeri kita open sekarang. Nah, jadi itu sangat bagus. Bahkan terakhir, kawan-kawan bisa mengabdikan diri untuk berkarir di 2 negara. Contohnya, saya sendiri sebagai seorang peneliti, seorang dokter, physician scientist, saya bisa mendapatkan profesor saya di Indonesia, di Universitas Malahayati, di Fakultas Kedokteran Lampung tadi, dengan cara mengikuti aturan yang ada. Misalnya, tidak ada perbedaan kita dengan senior-senior atau kawan-kawan kita sejawat kita di Indonesia. Yang penting ikutin saja aturan, saya bisa mendapatkan permanent profesor di bidang farmakologi. Maknanya apa kan? Itu kan buktinya saya bisa berkarir juga di sini. Iya kan? Jadi teman-teman punya peluang-peluang yang sama seperti itu. Sehingga secara dari nurani saya yang terdalam, saya sebetulnya merasa, walaupun tidak pernah diangkat sama kawan-kawan diaspora ya, saya merasa representatif kawan-kawan diaspora, dan saya berjanji akan memperjuangkan kepentingan kawan-kawan diaspora, karena memperjuangkan kepentingan kawan-kawan diaspora itu artinya memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Itu niat tulus saya. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Profesor Taruna Ikrar. Saya apresiasi Prof karena sudah berkorban meninggalkan keluarganya di Amerika, sekarang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Saya cuma ingin summarize 3 hal yang dokter diaspora bisa lakukan bagi tanah air. Nomor 1, balik ke Indonesia untuk mengabdi sebagai dokter. Nomor 2, transfer of knowledge. Dan nomor 3, untuk networking supaya negara kita menjadi lebih bagus di bidang kesehatan. Terima kasih banyak Profesor Taruna Ikrar untuk waktunya malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang adaptasi, khususnya dokter diaspora yang ingin berkontribusi untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia dalam bidang apapun, Anda yang punya pertanyaan bisa bertanya di comment section di bawah ini.
Dan terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang kita. Saya harap kita bisa bertemu lagi di bincang-bincang di acara bincang-bincang berikutnya. Selamat malam. Bye-bye.